Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudaraku semuanya yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan diijabah semua hajat dan keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan membagikan salah satu amalan yang sangat dahsyat. Amalan ini ijazah langsung daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat beliau. Di dalam sebuah kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana cara cepat kaya, halaman 17, yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidrus, mengangkat satu hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa suatu hari datang seorang lelaki mengadukan nasibnya, keadaannya termasuk keadaan keluarganya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa dunia dari hari ke hari semakin meninggalkan saya? Dunia seperti kabur dari kehidupan saya. Ternak-ternak kami mulai mati satu demi satu, pertanian kami pun tidak pernah berhasil. Dunia ini benar-benar kelam bagi saya, ya Rasulullah." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, "Apakah engkau tidak mengamalkan doanya para malaikat dan tasbihnya para makhluk yang dengan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, menjamin rezekinya?" Lalu lelaki itu berkata, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu zikir, satu doa, satu amalan kepada lelaki tersebut. Kemudian setelah itu laki-laki ini pamit dan pergi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa bulan kemudian laki-laki ini kembali menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sumringah, senang bahagia, lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sekarang ini benar-benar hidup saya berubah. Justru saat ini saya bingung ya Rasulullah. Saya tidak tahu di mana dunia saya akan letakkan. Ternak-ternak saya sangat luar biasa. Pokoknya saya pusing ya Rasulullah." Dengan amalan ini, sahabat Jazirah Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia pasti ingin dan mengharapkan uang, sehingga ada pepatah mengatakan, uang bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segalanya membutuhkan uang. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ibadah ini justru membutuhkan materi, antara lain berangkat haji dan umrah. Apalagi berkali-kali, apalagi bersama dengan keluarga.
itu pasti butuh uang, butuh harta yang banyak. Berkurban setiap tahun di hari-hari tasyrik juga membutuhkan uang. Membangun madrasah, rumah-rumah ibadah, memiliki tanah wakaf, semua membutuhkan harta, membutuhkan uang. Maka ini sesungguhnya uang memang sangat penting. Apalagi jika ada teman-teman kita selama hidupnya merasa miskin, bahkan dililit oleh hutang, bahkan ingin lari dari kampungnya karena menghindari tagihan-tagihan hutangnya. Maka sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah berputus asa, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam Al-Quran di surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula di dalam salah satu hadis riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melazim istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari segala kesempitan hidup. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menghilangkan kesedihan di dalam hidupnya. Yang ketiga, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti inilah khasiat, keutamaan, keajaiban ketika amalkan zikir yang diijazahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebelum melanjutkan videonya, saya mau mengajak para sahabat semuanya untuk memberi dukungan kepada channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya doakan mudah-mudahan para sahabat semuanya yang sudah menekan tombol like dan subscribe selalu diberikan kesehatan, dilapangkan pintu rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dikabulkan semua hajat dan keinginannya selama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi para sahabat semuanya yang saat ini memiliki hajat dan keinginan apapun itu, bisa ditulis di kolom komentar. Kita doakan dan aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan semua hajat dan keinginan kita selama ini bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun amalan yang diijazahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan halaman 17, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dunia ini meninggalkan saya. Sesungguhnya dunia ini membelakangi saya. Artinya hidupnya susah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sudahkah kamu mengamalkan doanya para malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepadanya, yaitu zikirkanlah, lazimkanlah sebelum fajar terbit, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah." Baca sebanyak 100 kali, maka dunia akan mendatangi engkau dalam keadaan menunduk. Lalu lelaki itu pamit dan pergi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa saat atau bulan kemudian, laki-laki itu kembali menemui Nabi dan berkata,
"Wahai Rasulullah, saya bingung ya Rasulullah. Saya tidak tahu di mana dunia akan saya letakkan." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, maka salah satu ikhtiar setelah kita bekerja dengan sempurna, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan cara-cara yang halal, lalu kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak zikir untuk melapangkan rezeki, untuk mendatangkan kekayaan, maka salah satu di antaranya zikir ini yang diijazahkan oleh Nabi SAW, dan itu terjadi kepada para sahabat-sahabat Nabi. Dan menurut sebahagian para ahli hikmah, bahwa ada yang menjamin jika zikir ini diamalkan dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh, penuh raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam jangka 4 hari, maka kita akan merasakan keajaiban zikir ini. Ada yang mengatakan 41 hari, ada yang mengatakan beberapa bulan, seperti yang dirasakan, dialami oleh sahabat ini. Kemudian waktu mengamalkannya para sahabat sekalian, kalau menurut hadis ini, itu sebelum matahari naik, ada yang mengatakan sebelum sholat subuh, karena memang di waktu itu waktu yang sangat mustajab, yaitu waktu sahar. Yang kedua adalah yang mengatakan setelah sholat subuh, waktunya pagi sampai zuhur. Dan ada yang mengatakan bisa setelah selesai sholat isya. Jadi amalkan minimal 100 kali dalam sehari semalam dengan memilih waktu yang kita sebisa mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita di dunia, dan semoga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun nanti di akhirat, berkat zikir yang sangat mulia ini, yang mencakup yaitu mencucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat terakhir, astaghfirullah. Semoga amalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.